Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini saya Yun mengajar Quran hadis di kelas 9. Tidak perlu perkenalan karena kita sudah saling mengenal, ya. Baiklah anak-anak, untuk materi kita yaitu masalah hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi dan mad lazim musaqqal kilmi. Kita lihat dulu apa indikator, apa kompetensi dasarnya, dan apa indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim musaffaf harfi, dan mad lazim musaqqal harfi. Indikator pencapaiannya ini banyak sekali anak-anak, bisa anak-anak baca sendiri. Yang terpenting adalah kita bisa mengerti arti, kemudian cara membacanya, kemudian cara mempraktekkan atau menerapkan di dalam bacaan Al-Quran. Anak-anakku semuanya, di dalam membaca Al-Quran dalam masa pandemi seperti ini, saya yakin anak-anak tidak melupakan membaca Al-Quran. Karena di dalam bacaan Al-Quran ini, anak-anak nanti harus menerapkan ilmu tajwidnya. Sebelumnya saya terangkan dulu apa toh ilmu tajwid itu. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat memelihara dari kesalahan-kesalahan ketika kita membacanya. Nah, hukumnya bagaimana? Hukum mempelajari ilmu tajwid itu sebagai disiplin ilmu adalah hukumnya fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain. Atau bisa dikatakan seperti ini, membaca Al-Quran itu wajib menerapkan ilmu tajwid. Hukumnya fardu ain. Baik, kita langsung pada materi pada semester yang pertama ini, kelas 9, hukum bacaan mad lazim mukhaffaf ilmi. Kalau kita belum mempelajari, pasti anak-anak bingung dengan kalimat seperti itu. Tapi saya yakin di dalam bacaan Al-Quran anak-anak sudah bisa menerapkannya. Baik, mari kita lihat pengertian mad lazim mukhaffaf ilmi secara bahasa. Mad artinya panjang, lazim artinya pasti, mukhaffaf artinya diringankan, kilmi adalah kalimat. Kemudian arti secara luas atau secara istilah yang disebut dengan mad lazim mukhaffaf kilmi adalah adanya huruf mad yang diiringi oleh huruf yang berharokat sukun dan tidak boleh diidghamkan. Contohnya di situ dilihat, saya bacakan na. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, cara membaca mad lazim mukhaffaf kilmi dibaca 3 alif atau 6 harokat. Sedangkan contoh dalam bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi hanya bisa ditemui
atau hanya ada dalam satu surah dan ada di 2 ayat, yaitu surat Yunus ayat 51 dan 91 saja. Jadi di dalam Al-Quran tidak akan ditemui bacaan mad lazim mukhafaf kilmi kecuali di 2 ayat 1 surat tersebut. Contohnya, athumma idza ma waqa'a amantum bihi ana waqad kuntum bihi tastajilun. Yang kedua, ana waqad asyaita qablu wa kunta minal mufsidin. Faham ya anak-anak? Dalam surat 2 tadi. Lanjut. Kita masuk kepada hukum bacaan mad lazim mutsaqal kilmi. Pengertian mad lazim mutsaqal kilmi secara bahasa, mad itu panjang, lazim itu pasti, mutsaqal itu diberatkan, dan kilmi adalah kalimat. Artinya, mad lazim mutsaqal kilmi menurut istilah adalah mad lazim mutsaqal kilmi, huruf mad, ada huruf mad yang diiringi huruf yang bertasdid dalam satu kata dan diidghamkan. Contohnya yang ada tulisan biru itu. Ciri-ciri atau di dalam yang tulisan biru itu ya anak-anak ya. Saya contohkan ad-dallin itu diberatkan. Lanjut. Hukum bacaan mad lazim mutsaqal kilmi, ciri atau tanda mad lazim mutsaqal kilmi. Pertama, ada huruf yang bertasdid setelah huruf mad. Yang kedua, huruf yang bertasdid terdapat dalam satu kata. Jadi dalam satu kata, tidak boleh di kata-kata berikutnya. Cara membaca mad lazim mutsaqal kilmi, mad lazim mutsaqal kilmi itu dibaca 3 alif atau 6 harokat. Lanjut. Contoh bacaan mad lazim mutsaqal kilmi, contoh mad lazim mutsaqal kilmi ini beda. Kalau di mutsaqal kilmi banyak sekali di dalam Al-Quran. Anak-anak boleh atau bisa mencari sendiri. Tapi yang saya contohkan hanya beberapa ini. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua, dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dalam surat selanjutnya, fa'idha ja'atis syahah fa'idha ja'atit tammatul kubra wala tahadduna ala ta'amil miskin. Paham anak-anak? Bisa mempraktekkan? Silahkan dipraktekkan ya. Lanjut kesimpulannya anak-anak. Mad lazim mutsaqal kilmi adalah huruf mad yang diiringi oleh huruf yang berharakat sukun dan tidak diidghamkan. Sedangkan cara membacanya bisa dibaca 3 alif atau 6 harokat.
Contohnya itu. Yang kedua, mad lazim musaqqal qilmi, huruf mad yang diiringi huruf yang bertasdid di dalam satu kata dan diidghamkan. Cara membacanya dibaca panjang 3 alif atau 6 harokat. Itu contohnya. Bagaimana anak-anak? Faham? Bisa? Saya yakin anak-anak bisa membaca, mempelajari, kemudian kita terapkan di dalam bacaan Al-Quran. Baiklah anak-anak, saya akhiri sampai di sini dulu. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anak nanti bisa belajar dengan baik. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.